Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafran, NIM 18060098, dan rekan saya Putri Azhar Azari, NIM 18061132. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang formulasi dan implementasi kebijakan lingkungan. Yang pertama, yaitu politik ekonomi versus politik ekologi. Pemerintahan, regulator. Contohnya adalah sebuah pabrik tekstil di dalam pasar persaingan sempurna. Berikutnya adalah intervensi pemerintahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu regulasi langsung adalah suatu peraturan atau batasan hukum yang dibuat oleh pemerintahan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah denda polusi. Ada dua denda polusi. Yang pertama ada UU PPLH nomor 23 tahun 1967 mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua adalah UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikutnya adalah mekanisme yang benar untuk memutuskan intervensi pemerintahan. Dengan cara yang pertama, biaya transaksi, ada transaction cost. Yang kedua adalah distribusi sumber daya. Politik ekologi merupakan suatu pandangan di mana politik berkelindan dengan ekologi sehingga terjadi perluasan pada pengertian keadilan demokrasi, juga kebebasan yang melibatkan keberlanjutan lingkungan hidup. Berikutnya saya akan menjelaskan dengan 3 cara bagaimana stabilitas ekonomi dan politik bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan proteksi lingkungan yang lebih baik. Yang pertama, yaitu bentuk stabilitas politik mendorong perusahaan-perusahaan dan orang-orang bisnis untuk merencanakan semua dalam kerangka atau bingkai waktu yang lebih lama dibutuhkan bagi investasi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah konsisten dan stabilitas kebijakan dampak yang sama. Yang ketiga adalah stabilitas umum dalam suatu ekonomi akan mendorong stabilitas pasar dengan konsekuensi yang membuat signal-signal pasar lebih jelas. Berikutnya, menurut Norman tahun 1996, perencanaan lingkungan nasional dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi masyarakat adanya suatu pendekatan yang mencakup 5 aspek penting sebagai berikut. Aspek pertama yaitu memformulasikan strategi konservasi lingkungan nasional dalam strategi pembangunan yang penting lainnya. Yang kedua yaitu mengimplikasikan relokasi sumber daya terhadap modal alam, manusia, dan fisik. Yang ketiga, menginkorporasi pertimbangan-pertimbangan lingkungan ke dalam pembuatan keputusan ekonomi pada tingkat proyek. Yang keempat, mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu lingkungan ke dalam setiap sektor pertanian, industri, dan jasa. Menganalisis ekonomi terhadap penyebab masalah yang teridentifikasi dan merekomendasi instrumen untuk mengatasinya. Yang kedua, desain dan seleksi kebijakan lingkungan. Yang pertama, suatu deskripsi masalah-masalah dan sistem-sistem persiapan data dan pilihan-pilihan indikator penampilan. Yang kedua, mengestimasi atau menganalisis karakteristik statis, spasial, dan dinamis di bawah asumsi kebijakan, strategi, perilaku yang berbeda. Yang ketiga, analisis dampak evaluasi moneter atau multikriteria atau optimasi. Yang keempat, suatu formulasi kebijakan dan pilihan instrumen. Menurut teori regulasi Wilson tahun 1980 ada 4 tipe regulasi publik. Yang pertama, regulasi klien. Dalam suatu situasi, regulasi klasik, biaya regulasi ditanggung oleh pembayar pajak, karena itu menyebar. Sementara benefitnya sharing berada dalam bentuk subsidi berkonsentrasi pada kelompok konstituen yang lebih kecil. Regulasi mayoritas. Dalam kasus regulasi mayoritas, usaha untuk konsensus berlangsung lebih lama dan mempengaruhi lebih banyak kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, regulasi kelompok kepentingan. Dalam kasus ini, baik biaya intervensi maupun benefit terkonsentrasi pada kelompok agak kecil yang akan memiliki dorongan kuat mempengaruhi pengambilan keputusan
sementara publik pada umum memperlihatkan kepedulian yang rendah. Yang keempat, regulasi entrepreneurship. Ketika biaya terkonsentrasi dan manfaat tersebar, seseorang biasanya tidak akan berharap agar regulasi tersebut ditetapkan. Ada 3 kelompok faktor yang mempengaruhi difusi dari kebijakan lingkungan oleh suatu negara. Yang pertama, dinamika sistem internasional. Yang kedua, ada faktor-faktor nasional. Ketiga, ada karakteristik instrumen dari kebijakan itu sendiri. Secara teknis, penentuan kebijakan lingkungan dapat dilakukan dengan 2 tahap proses. Yang pertama, ditetapkan standar atau target kualitas lingkungan yang diinginkan. Yang kedua, suatu sistem regulasi didesain dan dilaksanakan untuk mencapai standar tersebut. Berikutnya ada 4 kategori sumber masalah umum yang terkait dengan kegagalan. Yang pertama, sumber utama dari kebingungan konseptual adalah pemahaman istilah pembangunan berkelanjutan. Yang kedua ada sumber kedua dan kesulitan lingkungan muncul dari permintaan kelembagaan yang ditempatkan pada ekonomi berkembang dengan perubahan yang luas dan lintas sektor. Sumber ketiga dari kebingungan muncul dari pendefinisian seperti suatu payung lingkungan ekonomi dan aktivitas bisa dikatakan mempunyai suatu dampak terhadap lingkungan. Yang keempat, banyak para pemberi bantuan telah merespon tekanan-tekanan domestik untuk memasukkan lingkungan dalam aktivitas mereka, tetapi mengalami konflik dan pendekatan yang beragam terkait substansi kebijakan lingkungan. Yang ketiga, ada model keseimbangan kebijakan lingkungan. Yang pertama, ada permintaan instrumen lingkungan. Kehadiran instrumen lingkungan sebenarnya atas dasar kepentingan dan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan motivasi yang berbeda. Secara umum, permintaan instrumen lingkungan dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan biasanya dipengaruhi oleh regulasi atas kebijakan lingkungan melalui biaya-biaya yang harus disertakan dalam memproduksi barang dan jasa. Yang kedua adalah pihak dari kelompok kepentingan. Karena barang publik dan biaya lobi terlalu tinggi, maka permintaan bagi kebijakan publik baik dari perusahaan maupun individu ditransmisikan melalui kelompok kepentingan yang terorganisir. Pihak yang ketiga yaitu individu-individu. Individu-individu dipengaruhi oleh tingkat kualitas lingkungan yang dihasilkan dari penerapan instrumen kebijakan lingkungan karena dikenakan biaya proteksi lingkungan yang direfleksikan dalam harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Berikutnya adalah penawaran instrumen lingkungan. Terhadap beberapa penjelasan politik ekonomi positif yang valid bagi bentuk penawaran instrumen kebijakan lingkungan yang terjadi. Yang pertama adalah para regulator dan stafnya yang umumnya lebih suka menggunakan pendekatan hukum daripada pendekatan regulasi. Yang kedua adalah ideologi politik yang dianut memegang peranan penting dalam pemilihan instrumen. Yang ketiga adalah konstituen atau masa pendukung beraksi pada persepsi mereka tentang biaya dan benefit bagi mereka dan lainnya dari suatu kebijakan tertentu terlepas dari biaya dan benefit nyata. Yang keempat adalah keterbatasan informasi yang dimiliki pemilih bisa juga menyebabkan politisi menggunakan politik simbol dengan slogan atau simbol buatan untuk menarik dukungan pilihan. Bahkan ketika kebijakan dilaksanakan adalah tidak konsisten dengan simbol yang digunakan. 5. Jika para politisi adalah mencegah risiko, maka akan lebih suka pada instrumen yang memberikan dampak yang lebih pasti. Yang keenam, ada instrumen hukum menawarkan lembaga legislator kontrol yang administratif. Yang ketujuh, birokrasi tampaknya kurang memperlemah keputusan legislasi jika preferensinya terhadap instrumen kebijakan diakomodasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran legislator meliputi 3 komponen utama. Komponen yang pertama adalah biaya kesempatan
dari usaha-usaha yang disyaratkan untuk memberikan tingkat dukungan bagi suatu instrumen kebijakan. Yang kedua adalah biaya psikologis karena harus mendukung suatu instrumen jika berbeda dengan kepercayaan ideologi. Yang ketiga adalah biaya kesempatan mendukung instrumen kebijakan yang tidak disukai oleh konstituen sehingga berkurangnya kemungkinan untuk terpilih kembali. Yang berikutnya, yang nomor 3, pembentukan keseimbangan dan hasil legislasi. Hasil legislasi adalah pilihan suatu dari sejumlah alternatif yang muncul sebagai hasil interaksi antara permintaan kelompok kepentingan dan penawaran dukungan legislator untuk sejumlah alternatif instrumen. 4, kesenjangan. Yang pertama, kesenjangannya yaitu mengacu pada dominasi pendekatan hukum berbasis hukum pendekatan hukum terhadap instrumen berbasis pasar meskipun hal itu merupakan superioritas ekonomi. Yang kedua, ketika standar pendekatan hukum telah digunakan, standar bagi sumber baru menjadi jauh lebih ketat dibandingkan dengan sumber lama. Yang ketiga, berkaitan dengan penggunaan izin yang bisa diperdagangkan sebagai mekanisme berbasis pasar eksklusif di Amerika Serikat meskipun ada kelemahan dari skim alokasi ini. Yang keempat, antar meningkatnya penggunaan instrumen berbasis pasar akhir-akhir ini dan kurangnya penerimaan skim seperti itu di masa lalu. Yang keempat ada taksonomi kebijakan lingkungan. Yang pertama adalah resolusi melalui negosiasi. Pendekatan negosiasi ini bisa juga dikatakan sebagai upaya damai dari pihak yang bermasalah karena pihak-pihak yang terlibat membicarakan sendiri masalahnya dan mencari jalan keluar terbaik yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Kalau negosiasi tidak berjalan dengan baik, maka pengadilan bisa beralih ke pemberlakuan aturan penanggung jawab atau liabilitas. Aturan ini menghadiahkan uang kompensasi kerusakan pada pihak yang terkena dampak. Yang kedua adalah pendekatan hukum. Pendekatan hukum atau regulasi atau dengan komando dan kendali bagi kebijakan publik adalah suatu kebijakan agar membuat perilaku yang diinginkan secara sosial terwujud dan otoritas politik memberikan mandat perubahan perilaku itu dalam kerangka hukum, kemudian menggunakan polisi, pengadilan, hukum, denda, dan sebagainya yang diperlakukan agar orang bisa mematuhi hukum tersebut. Dalam pelaksanaan aturan atau hukum lingkungan, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan dalam melaksanakan pendekatan kebijakan hukum atau regulasi, yaitu penggunaan standar emisi. Yang kedua, penggunaan standar terampil. Standar penampilan suatu perusahaan sebagai sumber polusi. Standar penampilan adalah aturan yang menjelaskan tentang bagaimana suatu polutan bisa ditangani melalui kegiatan-kegiatan atau metode-metode tertentu sehingga bisa menekan polusi ke tingkat standar. Kebijakan standar penampilan ini merupakan suatu regulasi yang lebih memperlakukan suatu batas tertentu untuk memproduksi daripada masyarakat ya, dan penggunaan suatu teknologi tertentu. Kelemahan penggunaan standar emisi. Yang pertama, yaitu untuk menetapkan standar emisi dan hukuman optimum, pemerintah harus mengetahui kurva permintaan dan kurva penawaran bagi penanganan sosial. Yang kedua, di bawah standar atau regulasi tidak ada insentif ekonomi bagi perusahaan untuk menyediakan penanganan polusi melebihi standar yang ada. Yang ketiga, ada praktiknya. Hukuman bagi yang melanggar standar ditetapkan terlalu rendah dan upaya penegakan sering tidak ketat atau tidak serius. Yang keempat yaitu untuk menjadikan efektif standar membutuhkan perbaikan dan penyesuaian dalam merespon perubahan lingkungan eksternal. Yang kelima yaitu bentuk standar yang seragam menyebabkan biaya menjadi kurang efisien daripada instrumen ekonomi. Berikutnya dalam praktis hukum ada dua instrumen hukum. Yang pertama hukum perdata. Dua dari dasar hukum yang lebih umum dari hukum perdata adalah kelalaian,
kealpaan dan penanggung-jawaban yang ketat. Konsep kelalaian menegakkan bahwa suatu kewajiban bagi pihak penyebab dampak itu untuk berhati-hati. Jika kewajiban telah dilanggar atau tidak dijalani, terdakwa dianggap lalai atau alpa dan dia diharuskan atau dipaksa untuk membayar kompensasi terhadap korban. Yang kedua yaitu ada hukum pidana, merupakan dasar yang berguna bagi para penegak hukum sebagai kerangka atau resep penegakan masalah yang agak berbeda jika dibandingkan dengan hukum perdata, sehingga pendekatan yang ditempuh antara keduanya berbeda dalam menangani masalah lingkungan seperti pengendalian polusi. Berikutnya adalah pendekatan ekonomi atau mekanisme pasar. Keunggulan instrumen ekonomi yang pertama adalah mereka tidak memberikan solusi dan teknologi spesifik, tetapi melaksanakan itu pada kelompok target untuk menentukan apakah mereka akan lebih suka mengendalikan output emisi mereka untuk mengubah input bahan mentah dan energi mereka atau gabungan antara keduanya. Mereka lebih cocok untuk berurusan dengan sumber polusi polusi yang tidak jelas, yang tidak bisa dikendalikan dengan izin, tetapi terdapat alternatif untuk dikenai pajak. Yang ketiga, mereka memastikan bahwa kontrol polusi dilakukan saat biaya marginal berada pada titik terendah, sehingga memastikan penghematan biaya yang besar mungkin dengan suatu faktor 2-3. Beberapa dengan izin yang tetap, mereka memberikan suatu insentif yang konstan untuk mengurangi emisi dan merupakan suatu instrumen yang lebih dinamis. Dinamika ini menyebabkan lahirnya lebih banyak inovasi dan pengembangan teknologi baru yang lebih bersih. Yang keenam, instrumen ekonomi akan menghasilkan penerimaan kadang-kadang dalam jumlah yang banyak, dan dana ini bisa digunakan untuk memperbaikan lingkungan atau tujuan lain. Yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang instrumen berbasis hak-hak pemilikan dan menciptakan pasar. Kategori yang terkait dengan hak-hak pemilihan sumber daya meliputi mekanisme dan mendefinisikan hak-hak terhadap suatu sumber daya. Yang paling mendasar dari mekanisme ini mempunyai hubungan erat dengan ekonomi transisional dan berkembang melalui penciptaan hak-hak pemilihan pribadi bagi lahan dan sumber daya lainnya. Yang kelima, instrumen sosial. Isu-isu sustainabilitas sosial dan pemerataan dan keadilan adalah hubungan yang baru dan krusial antara isu-isu dan tujuan dari sustainabilitas ekonomi dan lingkungan. Konsep pertama berkaitan dengan kebijakan sosial melalui penanganan masalah sosial seperti pendidikan, kemiskinan, dan pertumbuhan penduduk dan sebagainya yang dapat menciptakan kondisi lebih baik bagi perwujudan tujuan sustainable ekologi. Bentuk kedua adalah mengacu pada usaha untuk mengurangi dampak industri terhadap kelangkaan sumber daya dan kualitas lingkungan melalui partisipasi dan tekanan komunitas yang bisa mempengaruhi perusahaan untuk mengubah perilaku yang merusak lingkungan. Baiklah, kalau banyak salah atau kesalahan kalau baiklah, maafkan atas kesalahan saya. Salah dan kurang tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.